Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari sabda mingguan yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Pater Valens Agino CMF. Pada kesempatan ini membawakan intisari sabda mingguan, khususnya di minggu Advent ketiga ini, yang juga sering kita sebut hari Minggu Gaudete, bersukacitalah. Pada kesempatan ini, saya mengambil bacaan pertama sebagai pendasaran permenungan kita, yakni dari Nubuat Sefanya, bab 3 ayat 14 sampai 18b. Sebagaimana dikenal, hari Minggu ketiga masa Advent disebut sebagai hari Minggu Gaudete, bersukacitalah. Dan ungkapan bersukacitalah ini lebih banyak ya pendasarannya dari kitab Sefanya ini. Khususnya dari ayat 14 dari bab 3 yang kita bacakan hari ini. Dari teks ini kita melihat ada satu struktur yang sangat menarik ya. Di awalnya yaitu di ayat 14 dan 15 disampaikan kabar atau seruan kepada orang Israel, kepada putri Sion, kepada orang di Yerusalem, supaya mereka bersukacita, supaya mereka bergembira, supaya mereka bertempik sorak. Kemudian di bagian terakhir dari teks ini juga di ayat 17 sampai 18 disampaikan sukacita yang sama, tetapi bukan ajakan kepada orang Israel, tetapi Tuhan Allah orang Israel yang bersukacita, yang bergembira. Kemudian di bagian pertama, sukacita bangsa Israel memiliki 3 alasan. Yang pertama, karena hukuman yang sebenarnya dijatuhkan ke atas mereka sudah dihapus oleh Tuhan. Mereka tidak dihukum lagi. Alasan kedua, karena Tuhan telah menebas binasa musuh orang Israel, musuh Yerusalem. Dan yang ketiga, karena Tuhan Allah orang Israel yang adalah Raja ada di tengah-tengah mereka. Sehingga seruan bersukacitalah hai putri Sion, bersukacitalah hai Israel, bersukacitalah hai Yerusalem, itu adalah ajakan supaya orang-orang Israel bergembira karena mereka sudah dibebaskan dari hukuman, karena mereka tidak ada musuh lagi, dan karena Tuhan Allah ada di tengah mereka. Kemudian bagian terakhir, seperti yang saya sampaikan dalam struktur tadi, Allah Israel itu raja yang menang. Dia bersukacita dengan alasan pertama-tama karena sudah ada perubahan. Ya, kembali lagi kasih dari orang Israel kepada dia, dan pembaruan dari Allah sendiri yang mengasihi orang Israel tanpa syarat. Nah, saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, bila kita lihat alasan kenapa umat Israel diajak untuk bersukacita, yaitu karena mereka bebas dari semua ancaman dan kekhawatiran dalam hidup mereka. Dan selain itu, Tuhan Allah ada di tengah-tengah mereka yang menjamin seluruh kemenangan dan kebahagiaan hidup mereka. Jadi itu adalah ajakan. Kenapa? Alasannya begitu mendalam. Dan di masa Advent ini, kita pun diajak bersukacita, diajak untuk bergembira. Karena Tuhan yang ada bersama kita sedang kita nantikan perayaan kelahirannya. Ya, perayaan kelahirannya. Tuhan sendiri sudah ada dalam diri kita. Tuhan sendiri sudah ada dalam keluarga kita. Sudah ada di tengah-tengah kita. Sehingga seharusnya tidak ada satu hal pun yang membuat kita khawatir dalam hidup. Kalau kita berhasil karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau kita gagal tapi kita memiliki harapan karena Tuhan masih menyertai kita. Begitupun kalau kita sehat karena Tuhan mengasihi kita dan memberikan kita kesehatan. Kalau kita sakit
kita yakin bahwa Tuhan ada bersama kita untuk menyembuhkan atau minimal menghibur atau memberi makna terhadap penderitaan yang kita alami. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah dekat untuk merayakan Natal, kelahiran Tuhan yang menyertai kita. Perlu diketahui, Tuhan sendiri adalah rahmat yang hadir dalam diri kita. Kalau kita ingat doa Salam Maria penuh rahmat. Kenapa Bunda Maria disapa sebagai yang penuh rahmat? Karena Tuhan sertamu. Tuhan beserta dia. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupannya. Dan ini adalah rahmat yang terbesar. Kepenuhan dari semua rahmat. Rahmat yang kita terima setiap hari sebetulnya bukan kesuksesan. Sebetulnya bukan harta. Bukan kenaikan pangkat atau harapan-harapan material manusiawi yang kita idamkan di dunia ini. Tetapi rahmat yang sesungguhnya adalah kehadiran Tuhan bersama kita. Tuhan beserta kita. Sebagaimana orang Israel diajak bersukacita karena Tuhan Allah mereka ada di tengah-tengah mereka, kita pun umat beriman, kita diajak untuk bersukacita, berbahagia karena Tuhan menyertai kita. Dan dalam masa Natal nanti kita akan rayakan kelahirannya untuk menghadirkan kembali misteri Tuhan beserta kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ajakan saya pada hari Minggu ini supaya kita merasakan kehadiran Tuhan dan tidak perlu cemas dan khawatir dalam hidup kita. Dalam suka dan duka Tuhan ada bersama kita. Dan itulah kepenuhan rahmat yang kita harapkan setiap hari yang menjadi jaminan kehidupan kita. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Amin.